Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan Alkitab kita hari ini Rabu 26 Mei 2021 yang diambil dari Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian pembacaan kitab hari ini. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali Rasul Paulus mempergunakan istilah rasio yang berbalik untuk menentukan atau menunjukkan tentang prinsip yang utama, tujuan yang utama, dan hakikat yang utama tentang iman kekristenan. Pernah ada pertanyaan yang ditanyakan kepada beberapa orang, dan ternyata banyak juga orang ketika mendengarkan pertanyaan ini tidak terlebih dahulu memahaminya, tetapi dengan terburu-buru untuk menjawab. Pertanyaan itu adalah, ketika kamu diberikan pilihan, apakah yang akan kamu pilih? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Tidak sedikit orang yang memilih hidup untuk makan. Ternyata saudara, prinsip menentukan seseorang dalam pilihannya. Dan pilihan itulah yang menentukan seseorang di masa depan. Dan kebanyakan orang yang memilih untuk melakukan segala tindakan supaya mereka kaya meskipun dengan cara yang salah adalah orang-orang yang memilih atau memiliki prinsip hidup untuk makan. Padahal sebenarnya ketika kita makan, kita sedang melanjutkan hidup kita yang sehat. Sehingga jelas saudara yang terkasih bahwa banyak sekali orang yang orientasinya untuk diri sendiri, untuk dagingnya sendiri, dan Rasul Paulus berkata, itu akan membawa seseorang kepada kematiannya. Pernah saya berkata bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas bagi manusia. Dan di balik kehendak bebas itulah kita menemukan cinta dan keterikatan. Orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus memimpin dirinya, akan menemukan cinta dan keterikatan yang benar. Mengapa? Karena Roh Kudus akan menuntun dia ke jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Dan itulah cinta dan keterikatan yang benar, karena kita menemukan jaminan tentang kehidupan kekal. Tetapi oleh orang-orang yang mengikuti keinginan dagingnya dan dikuasai oleh keinginan dagingnya adalah orang-orang yang menemukan cinta dan keterikatan yang palsu. Karena ternyata di balik cinta akan keinginan daging hanya melahirkan kematian dan maut. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan hari ini memberikan dengan jelas dan tegas bahwa peranan Roh Kudus itu sangat menentukan kehidupan masa depan saudara. Dan orang-orang yang hidup dalam roh, tuntunan roh, akan menemukan prinsip apa yang utama dalam dirinya. Apa itu orang-orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Mereka adalah orang yang telah menentukan sikapnya untuk menerima hidup dan melakukan damai sejahtera. Tetapi orang-orang yang hidup dalam tuntunan daging adalah orang-orang yang pada akhirnya memasuki masa-masa untuk kekelaman, yaitu maut. Mengapa? Karena ternyata melalui keinginan daginglah Adam dan Hawa memakan buah larangan itu hanya karena dia dapat diintervensi oleh si iblis untuk mengetahui kebenaran dan untuk menyamakan diri dengan Allah. Sehingga saudara yang terkasih, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita akan menemukan
bahwa hidup kita di dalam tuntunan Roh Kudus menemukan prinsip yang utama, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami telah menerima curahan Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.